Halo teman-teman, balik lagi dengan kita di dunia lain, konten horor. Tapi bercanda, sebenarnya ini adalah konten podcast. Oke, sebelumnya perkenalin dulu, aku Alfa Rizky Dian Akbar. Dan di sini kita punya tamu. Boleh dikenalin dulu, Angga? Boleh, jadi aku temannya Alfa, aku Angga, kebetulan kita dari kelas yang sama ya. Ya, Angkatan betul. 23. Jadi sebenarnya video ini tuh tugas dari Miss Peggy. Jadi Miss Peggy izin aku mau sambil ngerokok di video ini. Di podcast kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah merayakan hal-hal kecil. Merayakan hal Oke. kecil. Ini tuh sebenarnya menarik enggak buat aku ya, Oke, karena what is it about? merayakan hal-hal kecil tuh menurut aku nggak semua orang bisa kali ya, apalagi untuk cewek terutama gitu. Kayaknya untuk cowok tuh lebih mudah merayakan hal-hal kecil, kayak misalnya karena kalau aku nih, aku tuh selalu apa ya? Kayak misalnya nih, aku main game Oke, misalnya. katakanlah main game. Misalnya aku main game. Terus aku gamenya tuh ini tuh game yang harus grinding. Jadi apa ya disebutnya ya? Kayak progression gitu Nah ya? ya, game yang berprogres. Oke. Ngerti nggak sih? Grinding. Dan misalnya progres di tingkat ini dan di tingkat ini tuh berbeda kan pasti. Setiap levelnya itu berbeda. Iya betul. Oke. Setiap kita ningkat level di game itu tuh kita pasti kayak finally gitu. Oh, that's our satisfaction-nya ya? Ya betul. Nah kayaknya kalau cewek-cewek tuh menurut aku nggak jarang lah untuk menemukan merayakan hal kecil kayak gitu. Itu tuh hanya contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya di main game tuh. Iya di main game aja kita tuh, kamu juga gitu kan soalnya pasti. Waktu dulu aku main game sih ya there's apa ya, ada kepuasan tersendiri lah ketika kita mendapatkan achievement tertentu. Ya. Wah, kita bisa merayakan itu. Nah iya. Dulu sih kayak gitu ya aku. Apa ya? Jadi kayak kesenangan untuk diri sendiri aja Ya, gitu kan. kesenangan pribadi. Itu termasuk merayakan hal kecil nggak sih sebenarnya? Sebenarnya menurut aku sendiri nih ya, soal merayakan hal kecil itu kan pure subjektif dari apa yang kita lakukan gitu. Iya, betul. Dan menurut aku senang akan hal itu tuh nggak jadi masalah, justru lebih bagus kalau kita bisa senang dari hal apapun. Nah. Kan sekecil itu pun kita senang. Iya betul. Kalau kata aku sih gitu. So yeah, it's appreciating small things also. Jadi menurut aku itu lumayan penting juga sih kayaknya, mindset yang cukup penting. Karena kalau kita dengan hal kecil aja udah bisa merayakan gitu, udah bisa senang, udah merasa ini tuh cukup gitu untuk apa ya, katakanlah bahagia gitu. Iya. Ini semuanya tuh itu kan, semua ini tuh sebenarnya tentang bahagia akan sesuatu kan. Iya. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang bahagianya tuh susah gitu untuk menuju kebahagiaan itu tuh. Seperti kayak misalnya mereka terlalu ambisius, sebenarnya ambisius itu boleh, cuman yang aku lihat tuh kayaknya banyak juga orang-orang yang kayak misalnya dia tuh ngejar sesuatu yang bahkan misalnya gini deh, misalnya aku sama kamu berada di suatu, punya background yang sama, background keluarga yang sama, background lingkungan yang sama, background sekolah yang sama misalnya gitu. Terus aku tuh mengejar sesuatu yang menurut kamu tuh sebenarnya bukannya nggak boleh juga, tapi misalnya yang menurut kamu tuh itu tuh tidak penting, bukan tidak penting, susah gitu. susah. Gak semudah itu gitu Untuk mendapatkan itu. iya. Yang aku lihat dari orang-orang yang seperti itu tuh, mereka tuh nggak merayakan progresnya, ngerti nggak sih? Kayak mereka tuh depres sama gimana ya supaya dapat itu. Jadi goals mereka tuh terlalu besar, Tapi mereka tuh lupa ngerayain hal-hal kecilnya, yaitu progresnya. Iya, justru mereka tuh lupa ya bahwa untuk mencapai goals yang besar tuh yang kecil-kecil dulu ya. Nah betul. Itu kalau dari sudut pandang aku ya. Kamu Jadi menurut aku itu penting sih untuk apa ya, kebahagiaan sih sebenarnya.
Ya. Karena sebenarnya bahagia itu menurut aku gampang sih, Bagian sederhana ya. sederhana sebenarnya. Itu gimana mindset, gimana pikiran kita yang apa ya, yang buat. Menurut kamu gimana? Ya sih, karena kita memiliki kendali atas apa yang kita rasakan juga ya sebenarnya tuh. Iya. Dan make sure ya kita itu menanamkan hal bahwa apa ya, untuk meraih hal yang besar tuh yang kayak aku sebutin bilang, emang kita tuh harus menghargai hal kecil dulu, karena tanpa kita melakukan hal itu kita nggak akan pernah bisa ke sana. Iya. Dan apa ya, soal bahagia itu justru menurut aku ya itu salah satu aspek kehidupan yang beneran kita cari dalam hidup guys sih sebenarnya. Harusnya semua orang harusnya gitu. Semuanya pengen bahagia lah ya. Pasti semua pengen bahagia. Garis besar gitu. Karena siapa juga yang mau ya bersedih hati, Menderita lah ya. menderita lah katakanlah. Suffering for their own life. Jadi kayak kalau kamu bisa bahagia atas hal kecil ya, menurut aku ya lakukanlah itu. Appreciate hal kecil. Bahkan dari kehidupan sehari-hari juga. Iya. Menurut aku kan menghargai hal kecil tuh berdampak loh sebenarnya. Iya, Karena ketika kita nggak bisa melakukan hal kecil ini juga kadang-kadang nih kalau di pengalaman aku ada bagian dimana kita malah merasa apa ya, ada yang kurang gitu. Lama-lama hal kecil juga jadi kebiasaan kalau di aku tuh. Iya. Nah kayak gitu kan. Tadi kamu dari apa contohnya game kan. Iya. Kalau dari aku hal kecil yang aku sekarang apresiasi tuh mulai dari kamar sih biasanya. Kayak Contohnya? aku beresin kamar. Nah pernah di suatu ketika aku nggak melakukan itu lagi karena suatu hal. Nah di situ tuh aku mulai kayak nggak sadar dan lama-lama kamar tuh berantakan banget. Oh maksudnya kayak beres-beres gitu. Beres-beres ya kayak gitu. Ya sebenarnya hal kecil ya. Jadi up, dan ketika sekarang gitu aku bisa beresin kamar lagi sendiri, jadi own satisfaction aja, jadi kebahagiaan. Oh iya sih. Sebenarnya nggak underestimate hal itu. Iya. Aku tuh mulai dari Sebenarnya situ. lebih ke menghargai ya. Sebelum merayakan itu pun kita harus bisa menghargai dulu nggak sih? Iya, oh iya. Karena gimana mau merayakan kalau kita aja nggak menghargai apa yang hal-hal kecil yang kita lakuin gitu kan? Iya. Aku sebenarnya gampang banget merayakan sesuatu sih sebenarnya. Kayak misalnya, apa tuh misalnya? maksudnya merayakan untuk diri sendiri ya, bukan yang tanda kutip merayakan tuh yang party gitu. Maksudnya Oke. merayakan hal kecil tuh kayak di pikiran aku aja gitu, kayak yes gitu maksudnya tuh. Contohnya kayak gitulah. Betul kayak gitu. Kayak misalnya aku, ini benar-benar hal kecil yang nggak penting sih sebenarnya. Nggak penting. Misalnya aku baru ngekos kan, baru beberapa bulan. Terus kosan aku tuh nggak menyediakan apa-apa lah, cuman kasur, lemari, dan udah deh itu doang kalau nggak salah. Jadi yang lainnya tuh aku harus bawa sendiri. Sedangkan aku rumah orang tua jauh kan di Tasik. Di Tasik sana ya. Iya, jadi kalau mau ngambil barang-barang aku yang maksudnya kalau mau ngambil barang-barang pribadi aku harus ke Tasik, jadi jauh. Iya. Nah, kadang aku tuh nyisihin uang gitu, misalnya nyisihin 50.000 atau 30.000 misalnya untuk aku ke Borma misalnya. Beli keperluan-keperluan yang belum ada di kawasan aku gitu. Contoh kecilnya misalnya piring. Terus sendok gitu. Daily essential ya. Iya. Dan itu tuh step by step. Aku awalnya Iya. karena aku merokok di sana nggak ada asbak kan. Aku dulu asbaknya cuman kayak ke cup gitu-gitu. Terus aku beli asbak nih di Borma. Aku punya waktu dan punya uang gitu untuk aku sisihin beli asbak gitu. Aku pergi ke Borma gitu. Terus aku beli. Terus itu tuh kayak punya kebahagiaan sendiri, ngerti gak sih? Kayak aku pulang-pulang tuh apa ya? Dulu aku di rumah tuh ada asbak gitu. Oke. Tapi pas aku beli asbak untuk diri aku sendiri di kosan tuh, ngerti gak sih? Jadi Personal kayak banget ya jadi. iya. Jadi kayak Oh. wah gitu. Wah. Karena aku punya asbak sendiri. Nah iya, yang aku beli sendiri, yang aku cari sendiri, yang aku pilih sendiri asbaknya mau yang kayak gimana. Ngerti gak sih? Iya, tergantung dengan preferensi kamu ya. Iya. Kamu dapatkan itu. Sebenarnya itu hal kecil kan? Iya, dan menurut aku nih nggak semua orang kayak gitu gak sih? Maksudnya? Aku nggak tahu sih kayaknya. Tapi kayaknya cowok harusnya kayak gitu juga sih. Iya, iya. Kalau cewek aku nggak tahu ya. Kalau cowok aku kayaknya kenal sama banyak orang yang
gitu juga lah. Oke. Kamu gitu nggak? Iya. Oh iya. Aku juga kayak gitu. Tapi dari apa ya biasanya? Dari daily essential kayak gitu kan ya. Mungkin kayak stationery, kayak mungkin kita beli binder, Nah, beli iya. sendiri ya. Itu udah satisfaction sendiri. Nah, apalagi aku malah pengen kayak ke titik dimana aku bisa kerja gitu satu hari kan. Iya. Dan kayaknya itu juga bakal jadi kepuasan tersendiri gak sih? Ketika kita beli sesuatu tapi pakai uang sendiri. Oh iya itu. Itu mirip-mirip Karena juga. hasil uangnya hasil dari kerja kita sendiri kan. Iya benar sih. Aku Serupa belum kan? sampai itu sih. Nah, aku juga belum. Nah, sebelum sampai situ kan kita juga harus merasakan yang ini dulu berarti. Iya. Kalau dari aku tuh Oh iya. it's quite similar ya. Iya. Dan itu Alfa itu tuh bertahap ya ketika kamu beli daily essentialnya itu. Misal sendok, Iya. piring, bertahap. Jadi itu tuh nggak di dalam hari yang sama, nggak di pada hari yang sama. Jadi seminggu. Jadi karena uang pegangan aku tuh kan mingguan. Mingguan. Jadi aku bisa nyisihin waktu dan uang aku untuk belanja tuh ya setiap minggu. Kadang karena nggak punya waktu dan uang habis ke hal lain, ya kadang aku nggak beli keperluan juga gitu. Jadi kayak misalnya di minggu pertama aku ngekos tuh aku ke Borma beli asbak. Oke. Terus di minggu kedua apa ketiga gitu aku bawa magicom kan ke kosan. Tapi nggak ada piringnya waktu itu. Oh iya. Terus aku beli beras sendiri, aku beli piring, aku beli piring ke Borma sendiri, sama sendoknya sendiri. Itu tuh kayak aku kayak apa ya? Kayak kebahagiaan sendiri lah. Ya kan. Nah, justru kalau misalkan aku menyimpulkan nih dari ini apa? Boleh? Mau dong. Dari yang tadi barusan ya. Kamu tadi bilang ini kan kayak orang lain kadang melihat goals yang besar dulu kan. Iya. Nah, ini justru kebalikannya ya. Dan apa yang didapat, aku ngerasa kamu lebih satisfied deh dibandingkan. Maksudnya gimana? Lebih satisfied. Maksudnya kayak Ketika mendapatkan hal besar gitu. ketika kamu merasakan itu dibandingkan ketika kita emang ngelihat itu goals yang besar dan gak kecapai terus, padahal dia nggak sadar bahwa dia juga telah ada step yang harus mereka lewatin dulu kan. Mungkin dia sampai nggak sadar, mungkin kayak kamu kalau misalkan kita ganti ke sudut pandang yang lain, aku mah mau rumah mau lengkap perabotannya Iya. dan ketika kamu beli itu ini kurang itu kurang ya sementara kalau beli satu kayak kamu tadi kan dari hal kecil tuh ya. Iya. Jadi tapi kan kamu satisfied akhirnya. Nah iya. Itu menarik ya. Cuman contoh sih sebenarnya Banyak banget sih daily life itu hal kecil ya sih. Iya. Kayak apa ya? Kalau aku waktu kecil deh. Kalau aku waktu kecil tuh kan aku dulu tuh aku nggak tahu ya kamu ngalamin apa enggak, tapi aku dulu tuh waktu SD gitu waktu SD kelas 1 sampai 3 lah. Aku tuh masih main kayak ke sawah, masih main kayak ke kebun gitu-gitulah. Dan waktu aku kecil itu di Balenda, jadi di Balenda Permai di belakangnya tuh ada kayak apa ya, padang pasir. Itu tuh mau dibikin suatu waterboom, tapi nggak jadi sampai sekarang. Oh iya, sampai Dari sekarang aku detik kecil. ini. Beneran. Wow. Nggak tahu kenapa, kayaknya bangkrut atau gimana, aku nggak ngerti. Abandon project jadinya ya dia. Nah, dari perumahan aku ke si lahan kosong ini tuh ada selokan segede apa ya? Lumayan, kayaknya semeja ini deh. Besar dia. Lumayan panjang lah, kayak 1,5 meter gitu. Wow, hampir setinggi aku ya. Iya, cuman dalamnya emang lumayan dalam. Apalagi untuk aku waktu itu SD. Nah dulu aku kalau mau main ke lahan kosong itu, aku tuh harus muter, nyari ada jembatan kecil gitu lah. Ada jembatan yang ngubungin dari sini ke lahannya gitu. Tapi kan itu sebenarnya lama kan dan jauh gitu. Dan aku mulai itu waktu aku umur lagi SD kelas 2 atau kelas 3 gitu, aku tuh mulai nyobain loncat. Meloncatin si selokannya. Dan pertama kali aku bisa loncat dari sini ke situ aja, itu aku kayak gitu. Tapi nggak sih? Oh iya. Kayak sebahagia itu gitu. Aku bisa ya lompat dari sini ke sana. Iya, jadi aku suka sama lahan kosong ini karena tempat main aku. Tapi aku agak struggle untuk ke tempat ini karena harus muter. Dan akhirnya aku nyari jalan keluarnya ya loncat. Jadi itu bikin aku bahagia, ngerti gak sih? Kan itu hal simple banget kan? Simple banget ya. Iya. Itu kecil banget. Ya, emang sih pada dasarnya kayak menghargai juga ya. Iya, tapi aku waktu kecil kayak
kayaknya nggak kepikiran untuk menghargai sih. Oh ya. Cuman kayak seneng aja gitu masa kecil. Secara gak langsung juga udah seneng ya. Kayaknya anak kecil lebih gampang merayakan hal kecil nggak sih? Iya ya. Ya pure aja jadi anak kecil ya. Iya. Nggak usah kayak aku mau seneng-seneng healing. Dan emang kesadarannya kayak gitu ya. Iya. Sedangkan kita orang dewasa kadang lupa untuk menghargai hal-hal kecil. Ya sih. Iya nggak sih? Itu reminder yang bagus buat semua orang ya. Kadang-kadang kita lupa gitu bahwa nggak harus memiliki standar tertentu untuk senang gitu. Nah itu. Cukup ya dengan subjektivitas kita bisa senang. Wah itu sangat sesuatu sekali ya hasilnya. Aku juga, tapi entah ya dari bagian pendewasaan aku sendiri, menurut aku hal-hal kecil yang bahkan orang lain mungkin merasakan setiap harinya kecilnya gitu, like kita bangun tidur tuh lebih awal katakanlah, kita bisa berjumpa sama teman-teman. Kadang-kadang mungkin orang lupa, aku nggak punya teman atau gimana. Tapi kayak kalau di aku sendiri, aku ngerasa bisa ngobrol atau masih ada berteman sama banyak orang, meskipun nggak deket, cuman sekedar tahu doang gitu. Tapi itu sebenarnya udah teman kan, maksudnya kita punya relasi lah gitu. Iya, menurutku ya nggak perlu deket juga aku udah grateful bisa kenal sama orang itu. Iya. Kayak bersyukur atas segala yang udah terjadi gitu juga kan maksudnya. Iya, itu sebenarnya hal kecil juga sebenarnya. Iya. Tapi itu lebih ke ini ya, berarti apa? Gratitude ya. Kalau misalkan kita menyambungkan antara ketiga hal tadi, menghargai, bersyukur sama apa? Merayakan. Wah, iya itu tadi. Wah, saling berhubung gini ya. Maksudnya hal-hal kayak gini tuh. Kalau misalnya dari kata merayakan sebenarnya yang dirayakan tuh selalu hal besar kan? Biasanya identik dengan hal besar dong. Iya, ulang tahun dirayakan, harusnya tahun baru. Iya. Hari raya tahun baru, hari raya Idul Fitri, gitu-gitu kan. Ulang tahun. Apa ya? Dan kayaknya emang makanya susah juga, makanya orang-orang mungkin mikirnya nggak pernah merayakan hal kecil tuh karena mereka mikirnya ya untuk apa hal sepele kayak gitu dirayakan. Berarti mereka menstandarisasi kebahagiaan itu sebagai hal-hal besar itu ya? Ya karena aku nggak tahu sih, baru kepikiran tadi banget. Iya. Apa tuh menarik? Ya karena orang-orang dari dulu, dari nggak tahu dari kapan gitu. Ya mereka merayakannya hanya hal besar. Mungkin ada beberapa orang yang di background keluarganya ada habit kayak misalnya dia bisa mulai menulis, ada anak kecil bisa mulai menghitung dan lain-lain, dirayakan sama orang tua. Mungkin ada ya. Tapi aku nggak tahu dan aku nggak lahir di keluarga yang seperti itu gitu. Ada enggak juga berarti? Iya. Yang dirayakan tuh emang biasanya hal-hal besar. Jadi kayak merayakan hal kecil tuh untuk apa gitu, kayak apa sih gitu. Ada sebenarnya mungkin ya. Ada faktor yang membangun itu juga ya, mengapa mereka bisa ini tuh. Sama ya, aku jadi keinget yang kamu omongin di awal tadi itu soal mindset itu ya. Iya, ini tuh sebenarnya soal mindset kan. Mindset yang dimana menurut aku nggak ada ruginya sama sekali untuk memiliki mindset seperti itu ya. Karena itu untuk kebahagiaan diri sendiri. Iya kan. Wah, kebahagiaan itu esensial ya menurut aku. Dan ini nggak sih sebenarnya bahagia itu menentukan kualitas hidup gak sih menurut kamu? Betul. Iya kan? Aku nggak merasa kalau kita bisa bahagia ya kenapa enggak? Takutnya ya kita gak bahagia nanti kualitas hidup kita ya gimana gitu. Iya benar. Gak akan berkembang, aku ngerasa. Kan ada orang-orang yang bilang kualitas hidup bagus tuh ketika mereka bisa hidup enak, ketika mereka punya tempat tinggal yang enak, kendaraan yang enak, semuanya enak gitu. Itu baru kualitas hidup yang bagus gitu. Tapi kadang orang-orang yang mereka sebut kualitas hidupnya bagus pun kadang nggak bahagia kan? Iya. Benar. Karena itu tadi ya terstandarisasikan oleh standar yang orang-orang banyak buat mungkin. Iya. Padahal itu sangat mudah kita dapatkan ya kalau misalkan ini. Mungkin sekarang juga kalau kita sedih, kita mengingat kembali yang udah terjadi juga, kita bisa bahagia kok sebenarnya. Iya. Kita udah merasakan banyak journey. Kita menghargai itu ya, kembali lagi ke poinnya itu berarti ya, ke mindset yang tiga tadi itu masih nyambung ya. Jadi mungkin terima kasih juga sih buat Miss Peggy yang udah ngasih topik ini nih. Iya. Jadi ngasih apa ya,
jalan untuk aku memikirkan hal-hal kecil juga gitu. Untuk mungkin yang dulunya aku nggak sesering itu merayakan hal kecil, jadi sekarang mulai cobalah gitu merayakan hal kecil lagi. Ya, topik yang dipilih berarti jadi kayak reminder buat kita semua Iya. ya. Coba deh daripada takutnya kepanjangan, kamu ceritain aja deh satu yang Satu hal. apa ya, hal kecil yang menurut kamu waktu itu kamu rasain tuh dan kamu rayakan yang paling berkesan banget lah buat kamu gitu. Wah, aku jujur ya, hal kecil yang aku rasain. Bingung kan karena ini hal kecil tuh gampang banget dilupain kan. Nah, tapi salah nggak kalau misalkan buat sekarang baru-baru ini kan, aku sangat merayakan banget ketika aku bisa bangun tepat waktu. Oh Dan iya. aku bisa beres-beres kamar yang aku tadi ceritain itu, karena aku senang banget karena aku bisa melakukan itu lagi. Mungkin cerita, nah itu kayak yang itu tadi dari bangun dari kamar lah maksudnya. Iya, semuanya berawal dari kamar. Iya. Dan mungkin menurut aku contoh yang bisa aku kasih tahu ya dengan hal itu, karena tanpa hal itu ternyata aku sadar gitu bahwa ya sangat berantakan kalau misalkan kita seperti itu. Kalau dari aku ya. Jangankan hidup kita gitu, kamar kita yang tempat kita mau mulai aja, kalau misalnya Tempat nggak kita mau diurus, mulai, kan? kayak bersih-bersih dan lain-lain itu kan hal kecil tuh. Kalau misalnya kita nggak mulai menghargai dan merayakan hal itu, apalagi kita mau menghargai untuk memulai hari Hal besar. setelah dari kamar kan, Iya. karena semuanya berawal dari kamar. Benar sih kamu. Kayak aku menyadari itulah maksudnya. Iya. Kayak itu ya, aku bersyukur banget bisa melakukan itu dan ya aku bahagia bisa melakukan itu lagi. Mungkin kecil buat orang-orang, Iya. tapi buat aku sendiri it's something else man, something special. Oke, itu kayaknya bagus banget cerita dari Angga. It's Kayaknya amazing. cukup sekian aja deh. Iya. Kayaknya udah kepanjangan juga. Jadi sekali lagi terima kasih buat Miss Peggy. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya juga yang udah nonton. Terima kasih juga Alfa.